Dan selanjutnya kita juga masih memiliki informasi mengenai hak asasi manusia pada anak yatim piatu serta anak kurang mampu, utamanya dalam hal mengenyam pendidikan. Ini seringkali terabaikan. Seorang supir di Jakarta berinisiatif untuk membangun sebuah panti asuhan untuk mengangkat hak dari anak-anak tersebut. Bermain merupakan kegiatan yang lazim dilakukan anak-anak di belahan dunia manapun, termasuk anak-anak penghuni panti asuhan Al-Hasim di kawasan Cibedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Panti dinaungi oleh sebuah yayasan khusus anak-anak yatim piatu dan anak kurang mampu. Ke-25 anak ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Walau tinggal di panti asuhan, semangat hidup mandiri mereka patut diacungi jempol. Semua menjalani berbagai aktivitas di panti ini dengan senang. Di sela-sela waktunya, anak-anak rentang usia 6 hingga 17 tahun ini juga melakukan keterampilan tangan, seperti merajut. Yang lebih dewasa, aktif mengajari anak-anak yang lebih kecil. Selain melatih kemandirian, kegiatan ini juga dapat mengasah kesabaran dan ketelitian mereka. Senang, banyak temennya, senang aja dah Kak. Bisa ngaji, sholat, semuanya dah di sini bisa bermain, main-main. Panti asuhan ini dirintis sejak tahun 2002 oleh Joko Mulyanto. Berkat perjuangan Joko, panti asuhan yang sekaligus menjadi tempat kediamannya ini memperoleh pengakuan dinas sosial di tahun 2011. Sehari-hari pria paruh baya ini melakoni profesi sebagai seorang sopir pribadi. Setiap pagi ia pergi berangkat kerja. Selanjutnya, Joko dengan sigap mengantar anak-anak majikannya ke sekolah. Sepulang bekerja, Joko tak langsung istirahat. Ia merasa masih mengemban kewajiban untuk mendampingi anak-anak asuhnya, seperti saat mengaji atau menjadi imam saat salat berjamaah. Keberanian Joko membangun panti asuhan dimulai saat ia memutuskan menjual rumah dan mobilnya demi membangun tempat ini. Bangunan berlantai 2 menempati lahan yang tak terlalu luas, kurang lebih sekitar 100 meter persegi. Disinilah Joko beserta istri dan kelima anak kandungnya, ditambah 25 anak asuhnya tinggal. Bagi saya ini adalah panggilan hati, panggilan nurani yang harus saya jalanin. Karena gerakan dari hati ini yang nggak bisa dibendung. Tatkala itu, saya yang penting, saya sama istri kebetulan match dalam urusan ini. Saya suka dalam kehidupan sosial, istri saya juga demikian. Nah, pas di sini banyak kita lihat anak-anak yang terlantar, anak-anak yang putus sekolah. Akhirnya ini saya harus berbuat untuk anak ini semua. Saya harus berbuat. Bagaimana caranya? Ya itu Allah yang akan membimbing kami semua. Panggilan hati telah menyemangati Joko untuk terus berjuang bagi keluarga dan anak asuhnya. Sedangkan untuk membiayai kehidupan seluruh anak-anak ini, Joko hanya mengandalkan hasil kerjanya sebagai sopir. Mungkin dalam hitungan matematika sulit untuk ditemukan kecukupannya. Namun bagi Joko, tak ada yang mustahil. Terkadang sejumlah bantuan dari donatur muncul. Joko pun tak menampiknya. Namun bantuan tidak datang setiap bulan. Sementara dari dinas terkait, sepertinya Joko masih harus bersabar karena dana bantuan yang telah ia ajukan 1 tahun silam belum kunjung turun. Kini Joko hanya berkeinginan agar seluruh anak-anak asuhnya mampu mandiri kelak. Semangat saya untuk membuat mereka itu menjadi hidup lebih baik, hidup lebih mandiri. Ini harapan saya benar-benar terwujud, anak-anak keluar dari yayasan ini benar-benar bisa mandiri nantinya. Aksi teladan Joko tidak berdiri sendiri. Sosok Tati Musyarofah menjadi salah satu kunci kekuatannya. Ya, Tati yang telah menemani separuh kehidupannya ini
ia anggap sebagai wanita yang paling tegar. Di saat Joko bekerja, Tatilah yang bertanggung jawab mengasuh dan mendidik anak-anak di rumah. Tati juga tak pernah membedakan semua anak asuhnya, bahkan terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan penuh kasih sayang, ia mengajarkan berbagai kecakapan pada mereka, mulai dari pekerjaan rumah hingga keterampilan tangan. Ini anak-anak saya juga, semua bagian dari anak-anak yang 25 itu juga anak saya juga, sehingga kami di sini menganggap bahwa mereka anak saya dan saya posisikan diri saya sebagai ibu pengganti mereka, bukan ibu utama ya, ibu utama mereka yang di rumah. Atau karena kalau mereka yatim, mereka bisa menganggap bapak sebagai bapak mereka juga gitu, sehingga kami tidak berpisah dalam arti kita satu rumah, kita satu keluarga yang memang harus utuh. Anggap aja saya seorang ibu yang punya anak 30 anak misalnya. Kepedulian Joko dan istri telah menginspirasi banyak orang, termasuk salah satu komunitas di ibu kota. Mereka kerap meluangkan waktu untuk menjenguk anak-anak di panti asuhan Al-Hasim. Kebetulan kita ngelihat semangatnya Pak Joko yang seorang driver bisa ngedirin panti asuhan gini. Itu kan pas banget, kita selama ini yang kita ada di jalan. Kalau Pak Joko aja bisa sebagai seorang driver mendirikan panti asuhan ini, kenapa kita nggak bisa buat berbagi ke yang lain? Joko hanyalah segelintir orang di negeri ini yang tergerak untuk mengangkat hak hidup anak-anak terlantar. Melalui panti asuhan miliknya, Joko mendedikasikan hidup bagi anak-anak kurang mampu agar bisa melanjutkan sekolah, hingga nantinya dapat berdiri sendiri. Apsari Retno, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.